Dulu aku hanya tukang sapu yang selalu direndahkan. Kini mereka ku buat syok saat aku tampil di atas panggung megah. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Di sebuah ruang megah istana negara, lampu-lampu kristal menggantung indah, memantulkan cahaya hangat ke setiap sudut ruangan. Deretan kursi beludru merah tertata rapi, diisi oleh para tokoh penting, menteri, pengusaha, aktivis, dan orang-orang yang namanya dikenal publik. Namun hari itu, bukan mereka yang menjadi pusat perhatian. Kamera stasiun televisi nasional mengarah padaku. Namaku Lila. Dengan kebaya coklat susu sederhana yang dijahit tangan ibuku sendiri, aku melangkah ke podium. Suasana hening. Semua mata tertuju padaku. Ada decak kagum, ada senyum bangga, tapi juga, entah kenapa, aku bisa merasakan ada beberapa mata yang seolah menatap tak percaya. Mungkin mereka sedang mengingat siapa aku dulu. Atau mencoba memastikan apakah benar wanita yang kini disebut simbol inspirasi bangsa ini, dulunya cuma anak dari tukang sapu sekolah. Lila anak si Pak Sabar itu, yang dulu sering dibully di SD Nusa Bangsa. Ah ya, nama kecilku, suara ejekan itu masih terpatri dalam ingatan. Jangan dekat-dekat Lila. Nanti bau pel nempel di baju kamu. Pakai buku bekas? Hahaha, ya ampun, kasian banget sih hidup lo. Anak tukang sapu mana mungkin jadi apa-apa? Nanti juga kawin muda terus hilang dari peradaban. Aku ingat semua itu. Setiap kalimatnya. Setiap tawa yang menyusul. Setiap air mata yang kutahan di balik toilet sekolah. Sembunyi dari mereka yang tertawa sambil menunjuk-nunjuk. Aku ingat saat aku pulang sekolah. Sepatuku basah karena disengaja dijatuhkan ke got. Aku ingat ketika aku berdiri kaku saat guru menyuruhku menceritakan cita-citaku di depan kelas. Dan tawa serentak meledak saat aku bilang aku ingin jadi pengacara. Pengacara? Kamu aja beli seragam susah. Mereka bilang itu sambil tertawa. Tapi aku hanya diam. Aku bawa semua hinaan itu pulang, simpan rapat-rapat dalam hati. Di rumah, aku hanya punya satu pelukan hangat. Satu suara yang tak pernah berhenti meyakinkanku. Nak, suara ayahku, serak, pelan. Kamu mungkin anak tukang sapu, tapi kamu bukan kotoran. Kamu cahaya. Lila, kamu cahaya yang suatu hari nanti akan menyilaukan mata-mata yang selama ini menertawakanmu. Aku ingat malam itu. Ayah menyapu halaman sekolah sampai jam 8 malam, karena ada kunjungan pejabat. Saat pulang, tangan dan kakinya luka karena pecahan kaca. Tapi dia tetap senyum. Ayah bangga kamu gak pernah balas hinaan mereka. Tapi ayah minta satu hal. Apa, Yah? Buktikan. Buktikan ke mereka, kamu bisa berdiri lebih tinggi tanpa harus menjatuhkan siapa-siapa. Dan hari ini, aku berdiri di sini. Di podium paling terhormat negara ini. Dengan mikrofon di depanku, dan ratusan wajah yang menunggu kata-kataku. Aku menarik napas dalam. Senyumku mengembang. Tapi air mata tak bisa kuhindari. Saya, Lila Rahmadani. Anak dari seorang tukang sapu sekolah. Dulu saya sering merasa dunia terlalu kejam untuk seorang anak yang hanya ingin sekolah tanpa diejek. Tapi saya belajar bahwa luka tidak akan mematikan kita jika kita tahu caranya menjadikan luka itu bahan bakar. Terdengar isak pelan dari beberapa kursi. Saya berdiri di sini bukan karena saya sempurna, tapi karena saya memilih untuk tidak menyerah. Karena saya percaya, setiap orang, bahkan yang paling diremehkan sekalipun, berhak bermimpi dan berhak diwujudkan. Aku menyapu pandanganku ke seluruh ruangan. Lalu, di barisan paling belakang, mataku menangkap sosok itu.
Kemeja putih lengan panjang yang kini sudah usang. Rambut yang mulai memutih. Tangannya yang kasar, menggenggam erat topi sekolah lamaku. "Ayah," bisikku tanpa suara. "Kita berhasil." Saat pidatoku selesai, seluruh ruangan berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Tapi langkahku turun dari podium tak membawaku ke meja penghargaan. Aku berlari kecil ke arah belakang, memeluk tubuh kurus yang sudah menua itu. "Ayah, aku janji, semua ini karena ayah percaya dulu, saat bahkan aku sendiri sudah ragu." Air mata kami pecah, menyatu. Kamera menangkap semuanya. Tapi kami tak peduli. Karena di pelukan itu, aku bukan simbol bangsa. Aku hanya Lila, anak tukang sapu yang akhirnya berhasil berdiri lebih tinggi. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Setiap pagi, aku datang ke sekolah bukan dari arah gerbang utama, tapi dari pintu belakang dekat gudang. Bukan karena aku malu jadi siswa, tapi karena aku tahu, aku hanya anak tukang sapu. Ibuku, Bu Sumarni, perempuan tangguh dengan wajah lelah namun penuh kasih, selalu menggandeng tanganku di pagi hari. Kami menyusuri lorong sekolah saat matahari baru naik setinggi lutut. Derit sapu lidi bergesekan dengan lantai sekolah menjadi lagu pagi yang sudah akrab di telingaku sejak aku bisa mengingat. Aku berjalan di sampingnya, mengenakan sandal jepit yang sudah tipis dan berlubang di tumit. Warnanya sudah tak jelas, mungkin dulu biru. Sekarang lebih mirip abu keabu-abuan dengan bercak lumpur yang tak pernah bisa hilang meski sudah direndam semalaman. Tasku? Bukan keluaran merek ternama. Hanya tas punggung robek hasil sumbangan dari kakak kelas tahun lalu. Tali kirinya harus kutambal dengan benang dan solasi agar tak lepas saat aku mengangkatnya. Tapi aku tetap memeluknya erat. Benda itu, meski dekil, membawa buku-buku mimpiku. Saat bel masuk hampir berbunyi, aku selalu pamit pada ibu di dekat taman kecil. "Ibu lanjut ya, Nak. Hati-hati." "Iya, Bu." Aku melihat punggungnya berjalan ke arah WC guru, membawa ember dan sapu besar. Dan saat aku membalikan badan, suara pertama yang kudengar bukan salam pagi dari teman. Itu anak sampah. Bawa sapu juga enggak, Lil?" Dina, siswi paling populer di sekolah. Rambutnya selalu disasak rapi. Seragamnya selalu baru. Dan setiap hari ia datang dengan tas berbeda. Hari ini, tasnya berwarna merah muda menyala, lengkap dengan gantungan boneka berharga mahal. Tawa teman-temannya menyusul ejekan itu. Mereka menutup hidung seolah aku bau. Seolah aku kotor. Aku hanya diam. Tapi dalam diamku, mataku menyimpan luka. Luka yang tajam, tapi tak pernah kutunjukkan. Aku duduk di pojok kelas, sendirian. Mereka selalu menjauh. Bahkan saat guru menyuruh membuat kelompok, aku selalu dipilih terakhir. Kadang bahkan dibiarkan sendiri. "Lila, kamu kerjain sendiri aja ya, kan kamu pinter." Padahal maksudnya, kami nggak mau kerja bareng kamu. Waktu istirahat, aku tak pernah ke kantin. Aku duduk di tangga dekat taman, membuka bekalku, nasi putih dengan tempe goreng, kadang sambal. Suatu siang, Dina lewat. "Ih, makanannya cuma itu? Astaga, pantes kamu kurus." Lalu dia tertawa, melenggang dengan roti isi keju dari kantin mahal. Aku masih diam, tapi tanganku gemetar. Bukan karena lapar, tapi karena aku lelah, harus terus kuat. Pernah suatu hari, saat upacara bendera, taliku putus. Sandal jepit itu lepas dari kakiku. Semua menoleh. Dan tawa pun pecah. "Ya ampun, sandalnya copot dong." "Itu sandal atau kain lab?" Aku menunduk. Ingin rasanya lari. Tapi kakiku kaku. Guru hanya menatap, lalu melanjutkan upacara. Tak ada yang membelaku. Malamnya, aku menangis di pangkuan ibu. "Bu,
Kenapa sih kita nggak bisa kayak mereka? Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling kaya. Nah, tapi siapa yang paling tahan saat dihina, dan tetap berjalan. Ibu mengusap rambutku. Besok, pakai sandal ini ya. Ibu sudah jahit pakai kawat. Kawat itu menancap di jepitan sandal agar tak terlepas. Sakit memang kalau tidak hati-hati. Tapi itu satu-satunya alas kakiku. Dan aku pakai lagi. Besoknya, dan lusa, dan seterusnya. Karena aku tahu, walau aku cuma anak tukang sapu, aku tak akan berhenti datang ke sekolah hanya karena dihina. Aku akan buktikan bahwa sandal jepit usangku akan membawaku ke tempat yang tak pernah bisa dibayangkan orang-orang seperti Dina. Di kelas, aku mungkin duduk di bangku paling belakang, tapi nilai-nilaiku selalu ada di barisan terdepan. Setiap ulangan, aku tak pernah jauh dari angka 9 atau 10. Guru-guru sering memujiku, dan itu justru menjadi bahan baru untuk ejekan yang lebih kejam. Hari itu, pengumuman lomba Olimpiade Matematika tingkat kota diumumkan. Aku ikut mendaftar diam-diam, tanpa harapan besar. Tapi beberapa minggu kemudian, namaku dipanggil. Juara 1. Aku? Juara 1? Aku hampir tak percaya saat kepala sekolah menyebut namaku di depan upacara. Lila Rahmadani, siswa kelas 6B, berhasil meraih juara 1 Olimpiade Matematika tingkat kota. Sekolah ini bangga padamu, Lila. Tepuk tangan terdengar. Tapi sayangnya, bukan dari teman-temanku. Tepuk tangan itu lebih banyak datang dari para guru dan beberapa murid yang bahkan tak pernah bicara denganku. Dina hanya memutar bola matanya sambil berbisik keras-keras. Pasti nyontek. Mana bisa anak tukang sapu menang? Dan seperti biasa, tawanya disambut oleh gerombolan pengikutnya. Iya, jangan-jangan dia minta bocoran dari guru. Kan kasihan, hidupnya udah mengenaskan. Masa nggak dikasih juara sih? Ih, jangan duduk dekat-dekat dia. Siapa tahu dia pakai ilmu hitam. Biar kelihatan pinter. Aku mendengarnya. Semua bisikan itu, tawa itu, tuduhan tanpa dasar itu. Tapi seperti biasa, aku diam. Bukan karena tak ingin melawan, tapi karena aku tahu, kata-kataku tak akan mereka dengar. Mereka hanya ingin menyakiti, bukan mengerti. Siangnya, aku menemukan kertas diselipkan di laci mejaku. Bukan pinter, cuma licik. Jangan belagu ya, anak pel. Tanganku gemetar saat membacanya. Di sudut mataku, Dina tersenyum puas dari bangkunya. Hari itu aku pulang dengan langkah lebih berat. Sandal jepitku kembali sobek di ujungnya. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Dan ketika aku sampai rumah, aku tak tahan lagi. Aku rebah di pangkuan ibu dan menangis sejadi-jadinya. Bu, kenapa aku tetap dihina meski aku sudah berusaha? Bu, kenapa mereka bilang aku curang? Aku belajar siang malam, Bu. Aku capek, Bu. Aku capek jadi bahan ejekan terus. Ibu tak langsung menjawab. Ia hanya mendekapku erat, membiarkan tubuhku gemetar dan air mata membasahi bajunya. Lalu, dalam keheningan yang panjang, suara lembutnya menembus luka di dadaku. Nak, mereka bisa hina kita, mereka bisa rendahkan kita, tapi mereka tak akan pernah bisa rebut ilmu dan impianmu. Harta kita mungkin tak banyak, tapi kamu punya yang jauh lebih mahal. Kesabaran, keberanian, dan akal sehat. Dan itu, Lila, tak bisa dibeli bahkan oleh mereka yang tasnya jutaan rupiah. Suatu hari nanti, kamu akan berdiri di tempat yang tinggi. Dan saat itu datang, bukan karena kamu membalas caci mereka, tapi karena kamu tetap jalan, walau dipukul caci. Kata-kata itu menancap di hatiku seperti akar yang menolak dicabut. Sejak malam itu, aku mulai menulis mimpi-mimpiku di buku kecil. Bukan hanya soal nilai bagus, tapi soal siapa aku ingin jadi. Aku ingin jadi orang yang bisa membela anak-anak seperti diriku. Yang tahu rasanya dihina karena miskin.
tapi memilih untuk tidak menyerah. Dan dalam diam, aku mulai mengumpulkan kekuatan. Bukan untuk melawan Dina dengan ejekan yang sama, tapi untuk membuktikan bahwa aku akan sampai di tempat yang tak akan pernah mereka duga. Dengan sandal jepitku yang sobek, dan luka yang kupeluk erat. Hari itu langit sedikit mendung saat aku duduk sendirian di pojok perpustakaan. Seperti biasa, aku sedang mengerjakan soal-soal olimpiade yang kupinjam dari buku lusuh milik perpustakaan. Tanganku lelah, mataku panas. Tapi aku terus menggoreskan pensil, mencoba mencari jawaban meski otakku sudah berdenyut. Suara langkah kaki berhenti di depanku. Aku mendongak pelan. "Kamu selalu sendirian di sini, Lila?" Itu suara Pak Hadi, guru matematika. Beliau guru baru, belum lama pindah ke sekolah kami. Wajahnya tenang, tidak seperti guru-guru lain yang kadang menatapku dengan iba atau acuh. Tatapan Pak Hadi berbeda, tidak meremehkan, tidak mengasihani, hanya melihat. Aku mengangguk pelan. "Saya cuma suka belajar di sini, Pak." Ia tersenyum, duduk di sebelahku tanpa banyak kata. Tangannya mengambil lembar soal yang sedang kuisi. "Soal ini susah, tapi kamu kerjakan dengan logika yang rapi. Siapa yang ngajarin kamu?" "Saya belajar sendiri, Pak, dari buku perpustakaan." "Sama kadang tanya ibu." Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kamu anak cerdas, Lila. Tapi lebih dari itu, kamu anak yang luar biasa sabar." Aku tak tahu harus menjawab apa. Jantungku berdetak tak karuan. Tak pernah ada guru yang berkata begitu padaku. Esoknya, Pak Hadi memberiku sebuah buku tebal. Sampulnya sudah usang, tapi halaman-halamannya masih rapi. "Ini buku olimpiade lama. Saya simpan waktu kuliah. Sekarang, saya ingin kamu yang punya." "Tapi, Pak, kamu butuh ini. Dan saya tahu kamu akan memanfaatkannya." Aku menggenggam buku itu seolah menggenggam kunci dunia. Dan 2 hari kemudian, keajaiban kecil lainnya terjadi. Pak Hadi menghampiriku di halaman sekolah, membawa kantong plastik. "Ini sepatu. Bekas, tapi masih bagus. Ukurannya pas sama kakak saya dulu." "Pak, saya nggak bisa terima ini." "Dengar, Lila, kamu pantas mendapatkannya. Saya nggak ngasih karena kasihan. Saya ngasih karena saya percaya sama kamu." Air mataku tak tertahan. Aku memeluk sepatu itu seakan memeluk harga diriku yang selama ini diinjak-injak. Malamnya, aku pulang sambil menggenggam sepatu itu seperti harta karun. Ibu melihatnya dengan mata berkaca-kaca. "Siapa yang kasih ini, Nak?" "Pak Hadi, Bu. Guru matematika. Dia bilang aku cerdas." Ibu memelukku erat. "Akhirnya, ada juga yang lihat cahayamu." Hari-hari berikutnya, aku mulai belajar dengan semangat baru. Pak Hadi tak hanya memberiku soal, tapi juga waktu. Ia mengajariku cara berpikir logis, cara membaca soal yang menjebak, bahkan cara berdiri percaya diri saat presentasi. "Jangan pernah menunduk, Lila. Dunia ini kejam, tapi kamu harus lebih kuat. Kalau kamu terus menunduk, mereka akan terus menginjak. Tapi kalau kamu berdiri, mereka akan terpaksa melihatmu." Kata-kata itu kutulis besar-besar di halaman pertama buku catatanku. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku datang ke sekolah bukan dengan sandal jepit, tapi dengan sepatu bekas yang terasa seperti sepatu emas di kakiku. Aku melangkah dengan dagu terangkat. Dina masih menatap dengan tatapan sinis, tapi kali ini aku tak gemetar. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dilihat, bukan karena anak tukang sapu, tapi karena aku Lila, anak yang punya cahaya, yang akhirnya diakui. Angin sore membawa bau tanah basah yang samar saat aku menyapu halaman belakang sekolah bersama ibu. Dedaunan kering berserakan,
Suara sapu lidi beradu dengan tanah jadi irama yang akrab di telingaku. Ini bukan pekerjaan wajibku. Aku melakukannya karena ingin menemani ibu. Di sela-sela waktu, aku duduk di bawah pohon jambu, membuka buku latihan matematika yang mulai lecek di ujung-ujungnya. Istirahatlah dulu, nak. Udah dari tadi belajar. Sebentar lagi, Bu. Soal ini tinggal satu langkah lagi selesai. Ibu tersenyum kecil, lalu kembali menyapu. Ia memang tak banyak bicara, tapi matanya selalu penuh kebanggaan meski dalam diam. Hari itu, langit mendung, tapi bukan hanya cuaca yang berat. Tanpa aku sadari, di kejauhan, Dina berdiri bersama dua temannya. Mereka menyembunyikan diri di balik tiang bendera, memotretku dari jauh. Aku yang sedang memungut plastik bekas di halaman belakang tak tahu apa-apa. Malamnya, ponselku berdering. Pesan WhatsApp dari teman sekelas masuk, dengan tautan ke sebuah akun Instagram bernama, Anak Kelas Kita Lol. Aku membukanya. Dan di sanalah fotoku terpampang jelas. Aku, dengan rambut yang sedikit berantakan, sedang menunduk memungut sampah. Di bawahnya, tulisan menyakitkan menyambutku. Anak pemulung mau jadi menteri? Hahaha. Rasanya seperti ada pisau ditikamkan ke dada. Nafasku tercekat. Mataku panas. Komentar-komentar lain bermunculan. Next Menteri Kebersihan ya, Lila? Pasti nilainya bagus karena sok rajin bersih-bersih. Coba tanya dulu, dia bisa baca karena sapu atau karena ilmu hitam? Aku tak bisa tidur malam itu. Bantal jadi tempat air mataku tumpah. Ibu duduk di sisiku, memelukku tanpa banyak kata. Tapi pelukannya membuat hatiku perlahan berhenti gemetar. Ibu gagal ya, Bu? Aku malu. Tidak, Lila. Ibu bangga. Kamu kerja jujur. Kamu bantu ibu. Kamu nggak mencuri. Kamu nggak nyakitin siapa-siapa. Mereka yang seharusnya malu, bukan kamu. Tapi mereka menertawakanku. Biar. Karena mereka belum tahu. Kadang, orang yang tumbuh dari tanah, justru yang akarnya paling kuat. Besok paginya, aku datang ke sekolah dengan mata sembab. Tapi aku tetap berjalan. Tetap menyapa guru. Tetap duduk di bangkuku. Tetap membuka buku soal. Dina tertawa melihatku lewat. Ada si calon menteri sapu tuh. Udah ngelamar ke dinas kebersihan. Belum? Aku tak membalas. Tapi saat Pak Hadi masuk kelas dan memulai pelajaran, beliau memanggilku ke depan. Lila, minggu depan kamu ikut seleksi Olimpiade Provinsi. Saya sudah daftarkan kamu. Kelas mendadak hening. Semua mata menatapku. Termasuk Dina, yang mendadak kehilangan senyum. Tapi, Pak, kenapa dia? Karena saya guru, dan tugas saya adalah melihat potensi, bukan status orang tua. Aku berdiri di depan kelas dengan napas tertahan. Tapi kali ini, bukan karena takut. Tapi karena untuk pertama kalinya, ejekan itu tak lebih dari gumaman kecil, dan suara hatiku jauh lebih keras. Aku anak tukang sapu. Aku pernah dipanggil pemulung. Tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa justru dari tumpukan sampah itulah aku belajar makna kerja keras, hormat, dan harga diri. Dan hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan ke provinsi. Aku akan membawa nama sekolah ini. Aku akan menang, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa mimpi anak tukang sapu pun bisa mengguncang dunia. Hari itu aku tidak ke sekolah. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk SD, langkahku tak sampai ke gerbang pagi-pagi. Buku-buku masih tergeletak di meja, belum tersentuh. Sepatu yang dulu kubanggakan dari Pak Hadi pun kini teronggok di sudut kamar, penuh debu. Aku hanya diam, duduk memeluk lutut di pojok ranjang, menatap kosong ke dinding yang mulai mengelupas. Suara ibu memanggil dari luar kamar berkali-kali tak kujawab. Aku hanya ingin menghilang.
Rasanya seperti seluruh dunia menertawakanku. Postingan tentangku memungut sampah sudah menyebar ke grup alumni sekolah, bahkan ke grup RT. Beberapa orang tua murid katanya mengeluh ke kepala sekolah, kenapa anak pemulung bisa ikut olimpiade? Apakah ini sekolah atau tempat pengasuhan yatim piatu? Aku tidak kuat. Aku cuma ingin jadi pintar. Apa salahku? Ketika malam tiba, ibu masuk ke kamar dengan langkah perlahan. Aku tahu dia baru pulang dari lembur membersihkan ruang guru. Pakaian seragamnya sudah lembab, tangannya penuh kapalan, tapi matanya, mata yang selalu menguatkanku, kali ini tampak basah. Dia duduk di tepi ranjang, tak langsung bicara. Hanya memandangku yang menyembunyikan wajah di lutut. Nak, aku nggak kuat, Bu. Aku lelah. Mereka jahat semua. Lila, jangan ngomong gitu, Nak. Jangan biarkan mereka ambil impian kamu. Air mataku jatuh. Tubuhku gemetar. Aku malu, Bu. Aku cuma bikin ibu susah. Aku cuma bikin sekolah malu. Jangan pernah bilang begitu lagi. Suara ibu tiba-tiba tegas. Ia memegang kedua bahuku dan memaksaku menatapnya. Kamu dengar ibu baik-baik, ya? Kalau kamu berhenti sekarang, mereka menang, Nak. Tapi kalau kamu terus berdiri, suatu hari kamu akan lihat, mereka akan tunduk. Aku terisak dalam pelukannya. Pelukan hangat yang penuh luka, tapi juga penuh kekuatan yang tak bisa dibeli siapapun. Ibu kerja siang malam bukan buat kamu nyerah. Ibu tahan sakit bukan supaya kamu kalah. Lil, ibu nggak punya apa-apa buat warisan. Tapi ibu punya keyakinan. Anak ibu ini bukan anak biasa. Hari itu, kata-kata ibu seperti menyulut api kecil dalam diriku yang hampir padam. Besoknya, aku berdiri di depan cermin. Wajahku masih sembab, tapi mataku tak lagi kosong. Aku mengenakan seragamku lagi, merapikan rambutku, dan mengambil buku catatan yang sudah lama tak kusentuh. Ketika ibu melihatku dari dapur, ia tersenyum. Senyum lelah tapi penuh harapan. Kamu yakin, Nak? Iya, Bu. Aku akan tunjukkan bahwa anak tukang sapu juga bisa berdiri di panggung yang sama. Dan saat aku melangkah keluar rumah pagi itu, dunia memang belum berubah. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang tak sama lagi. Aku tahu, aku nyaris menyerah. Tapi kini, aku memilih berdiri. Bukan untuk membalas mereka, tapi untuk menepati janji pada diriku sendiri, bahwa aku akan melawan, meski hanya dengan semangat yang tersisa. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit saat aku berdiri di depan gerbang sekolah dengan map coklat lusuh di tangan. Di dalamnya, berkas pendaftaran seleksi beasiswa Pelita Negeri, salah satu program pendidikan bergengsi yang bisa mengubah hidup siapapun yang diterima. Pak Hadi berdiri di sampingku, rapi dengan kemeja putih dan senyum menenangkan. Kamu sudah sejauh ini, Lila. Jangan pikir kamu kalah karena kamu datang dengan sepatu bekas. Mereka datang bawa gelar dan nama besar. Tapi kamu datang bawa perjuangan. Aku mengangguk. Walau jantungku berdetak seperti genderang perang. Seleksi beasiswa itu berat. Aku duduk di aula besar bersama ratusan anak lain dari sekolah-sekolah ternama. Seragam mereka bersih dan mahal, sepatu mereka mengilap, rambut mereka wangi salon. Aku hanya gadis dari sekolah pinggiran kota, dengan seragam yang dijahit ulang dan sepatu dari tangan kedua. Dari mana kamu? Tanya seorang gadis berkacamata, mengenakan blazer sekolah swasta internasional. SMP Negeri 2 Sukamaju. Hah? Itu yang dekat pasar dan terminal itu, ya? Dia tertawa kecil. Wah, hebat ya, bisa nyasar sampai sini. Aku hanya tersenyum, menahan getaran dalam dada. Aku tidak boleh terpancing. Bukan kali ini. Tes demi tes kulalui. Matematika, logika, wawancara, bahkan presentasi dalam bahasa Inggris. Tanganku sempat gemetar saat menjawab pertanyaan pewawancara.
Tapi aku ingat pesan ibu. Jangan pernah malu jadi dirimu sendiri. Kamu tidak terlahir kaya, tapi kamu terlahir punya nilai. Minggu-minggu berlalu dalam kecemasan. Setiap malam, aku dan ibu sholat bersama. Doaku panjang, bahkan kadang sampai aku tertidur dalam sujud. Hingga suatu sore, Pak Hadi datang ke rumah dengan mata berbinar. "Lila, kamu diterima." "Ah, apa, Pak?" "Kamu lolos beasiswa pelita negeri. Kamu dapat sekolah unggulan di Jakarta. Full beasiswa. Uang saku, asrama, semuanya." Aku menatapnya dengan mulut terbuka. Sebelum air mataku tumpah, ibu menjatuhkan sapunya, memelukku dengan tubuh gemetar. "Kamu berhasil, nak. Kamu benar-benar berhasil." Hari keberangkatan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Di terminal, aku memeluk ibu erat-erat. Mataku tak bisa berhenti menangis, sementara ibu terus menyelipkan doa di telingaku. "Jangan lupa makan. Jangan tinggalin sholat. Jangan malu bilang kamu anak tukang sapu. Karena itu bukan aib, itu kehormatan." "Aku janji, Bu. Aku nggak akan sia-siakan ini." Ketika bus melaju meninggalkan kota kecilku, aku menatap keluar jendela. Kampungku makin lama makin kecil, tapi semangat dalam dadaku justru membesar. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjuanganku. Ini baru awal dari babak baru. Dunia yang lebih besar menungguku, dan aku, anak tukang sapu dari pinggir kota, siap menjemput takdirku. SMA Pelita Negeri tak seperti sekolah-sekolah yang pernah ku tahu. Dindingnya tinggi, catnya bersih tanpa noda, perpustakaannya lebih luas dari rumah kontrakan kami. Di sana, semua terasa seperti dunia lain. Dunia yang dulu hanya bisa kulihat dari tayangan televisi atau papan pengumuman lomba yang kutatap dengan iri. Awalnya, aku merasa seperti titik kecil di tengah lautan raksasa. Teman-temanku anak pengusaha, pejabat, bahkan artis. Mereka bicara dengan percaya diri, memakai laptop mahal, membawa bekal dari restoran terkenal. Aku masih dengan jaket lusuh dari pasar loak dan ransel hadiah lomba matematika 2 tahun lalu. Tapi aku datang ke sini bukan untuk malu. Aku datang ke sini untuk menang. Hari-hari ku lalui dengan tekad. Aku duduk di barisan depan di setiap pelajaran. Aku menghafal materi sebelum diajarkan. Malam-malam ku lewati di perpustakaan atau ruang belajar asrama, seringkali sendirian ketika yang lain sudah tertidur. Beberapa memandangku aneh, beberapa mencibir diam-diam. "Ambis banget, si Lila. Pasti takut miskin selamanya." Tapi aku tidak peduli. Biarlah mereka berkata apa. Aku tahu siapa yang menungguku pulang dengan harap, dan siapa yang kucintai lebih dari apapun di dunia, ibuku. Perlahan, semua berubah. Namaku mulai dikenal, bukan karena latar belakangku, tapi karena kemampuanku. Aku terpilih sebagai ketua OSIS karena keberanianku mengajukan ide renovasi ruang baca untuk siswa kurang mampu. Aku menjadi delegasi lomba debat antar provinsi, berdiri di depan juri dengan suara yang mantap, memperjuangkan keadilan sosial, menyebut nama ibuku dalam penutup pidatoku. Saya berdiri di sini bukan karena saya dilahirkan dengan segala kemudahan. Saya berdiri di sini karena saya percaya, mimpi anak tukang sapu pun layak mendapat tempat. Sorak-sorai memenuhi aula waktu itu. Dan malamnya, aku menelpon ibu. "Bu, aku juara debat nasional." "Ya Allah, Lila." Suaranya bergetar. "Kamu bikin ibu seolah mimpi." Prestasi demi prestasi kutorehkan. Setiap piagam, setiap medali, aku bingkai dan kirim pulang. Kukirim untuk menghiasi tembok rumah sempit kami yang kini penuh dengan bukti bahwa anaknya mampu, bukan hanya bertahan, tapi bersinar. Tak semua perjalanan mulus. Ada saat-saat aku merasa sendiri, lelah, dan rindu kampung halaman. Ada saat-saat aku duduk di pojok kamar, memeluk lutut, mengingat hinaan-hinaan lama yang entah kenapa masih bisa menyesakan.
Tapi aku terus bangkit. Karena aku tahu, yang kulawan bukan hanya sistem, bukan hanya stigma, tapi diriku sendiri. Rasa takutku, rasa kecilku. Dan ketika aku berdiri di atas panggung upacara sekolah sebagai juru bicara kegiatan sosial nasional, dengan mikrofon di tangan dan ratusan pasang mata menatapku, aku sadar. Aku bukan lagi Lila si anak tukang sapu. Aku adalah Lila, seseorang yang memilih untuk melawan keterbatasan, bukan mengeluhkannya. Seseorang yang menjadikan luka sebagai alasan untuk terbang. Aku masih ingat detik-detik ketika surat pengumuman itu tiba. Waktu itu, aku sedang duduk di bangku taman kampus Pelita Negeri, tangan memegang ponselku dengan cemas. Aku sudah bekerja keras untuk sampai sejauh ini. Berjam-jam di ruang perpustakaan, bergulat dengan berbagai ujian, tugas, dan presentasi. Setiap malam, aku mengorbankan tidur untuk menghafal dan mempersiapkan diri. Dan kini, saatnya tiba. Selamat, Lila. Anda diterima di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Politik. Aku terdiam, tersenyum lebar. Ponselku hampir terjatuh dari tangan karena kegembiraan. Aku langsung menelepon ibu, suara gemetar penuh kebahagiaan. Bu, aku diterima. Aku kuliah di UI. Ya Allah, Lila, ibu nggak tahu harus bilang apa. Ibu bangga sekali. Kamu sudah buktikan bahwa nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau berusaha. Semua yang kulalui, semua perjuangan, mulai dari sekolah hingga seleksi beasiswa, tiba-tiba terasa sepadan. Tapi perjalanan ini tidak selesai di sini. Bahkan, inilah titik awal dari segala sesuatu yang lebih besar. Saat aku pertama kali melangkah ke kampus UI, aku merasa seolah memasuki dunia yang jauh lebih tinggi. Gedung-gedung besar yang menjulang, mahasiswa-mahasiswa yang berjalan dengan percaya diri, mengenakan pakaian branded dan membawa laptop canggih. Aku datang dengan tas punggung murah, dan buku-buku tebal yang dibeli dari toko buku bekas. Tapi hatiku penuh harapan, penuh tekad. Untuk membayar biaya kuliah, aku bekerja keras. Setiap pagi sebelum kuliah, aku menjadi asisten dosen di laboratorium, membantu mengoreksi tugas mahasiswa. Aku juga mengajar bimbingan belajar privat di rumah-rumah orang kaya. Seringkali, aku hanya tidur 2 atau 3 jam, terjaga oleh tugas-tugas yang menumpuk. Tubuhku lelah, mataku bengkak, namun semangatku tetap menyala. Lila, bagaimana kamu bisa tetap cemerlang meski kamu kerja keras seperti ini? Tanya teman sekelasku suatu hari. Aku nggak punya pilihan, Nanda, jawabku sambil tersenyum lelah. Ini semua demi masa depan. Aku nggak bisa gagal. Ibu sudah berkorban terlalu banyak. Kadang aku merasa sendirian di tengah-tengah semua orang yang tampaknya mudah mendapat segala sesuatu. Mereka memiliki koneksi, uang, dan kemudahan. Aku hanya punya satu hal, tekad yang tak bisa dihentikan. Tidak ada yang bisa menghalangi langkahku menuju tujuan. Bulan demi bulan berlalu, dan setiap nilai yang kuterima semakin membuktikan bahwa aku mampu. Aku mungkin bukan anak dari keluarga kaya, tapi aku belajar dari orang yang paling kuat yang kutahu, ibuku. Aku membuktikan bahwa tidak peduli seberapa sulit jalanmu, jika kamu berjuang dengan sepenuh hati, kamu akan sampai ke tujuan. Pada akhir semester pertama, aku terpilih menjadi asisten riset di fakultas, dan mendapat beasiswa tambahan untuk biaya hidup. Beberapa teman mulai melirikku dengan kagum, tapi aku tahu satu hal, aku tidak melakukannya untuk mereka. Aku melakukannya untuk ibuku, untuk impian yang lebih besar, dan untuk diriku sendiri. Aku tahu, tidak ada yang bisa menghalangi jalan orang yang memiliki tujuan yang jelas. Aku sudah datang terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Tahun ketiga kuliah, hidupku mulai dipenuhi dengan peluang yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku mulai terlibat dalam berbagai kegiatan kampus, menghadiri seminar, berbicara di berbagai acara, dan satu persatu, pintu-pintu yang sebelumnya terkunci rapat mulai terbuka untukku. Namun, di antara semua kesempatan yang datang,
Ada satu yang sangat berarti bagiku. Undangan untuk kembali ke sekolah lamaku sebagai pembicara motivasi. Awalnya aku terkejut. Bagaimana mungkin aku, yang dulunya hanya anak tukang sapu yang sering dihina, sekarang diminta untuk berbicara di depan anak-anak muda yang lebih muda dariku? Namun, hati kecilku berkata ini adalah kesempatan yang tak boleh kubiarkan berlalu. Dengan senyum kecil dan hati yang penuh harapan, aku melangkah masuk ke dalam aula sekolah yang dulu penuh dengan kenangan pahit dan manis. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah, aku bukan lagi gadis yang duduk di pojok kelas, tak bisa berkata apa-apa. Sekarang aku berdiri di sini, di hadapan mereka, dengan pengalaman hidup yang bisa menginspirasi. Dina, yang dulu sering mengejekku, kini duduk di bangku peserta. Aku bisa melihat wajahnya yang tampak bingung dan sedikit cemas. Seperti tidak percaya bahwa gadis yang dulu mereka anggap tak ada artinya kini berdiri di depan mereka sebagai pembicara yang dihormati. Teman-temannya juga ada di sana. Mereka yang dulu sering mengolok-olokku. Tapi aku tidak marah. Aku hanya tersenyum. Ketika aku naik ke podium, pandanganku menyapu ruang aula yang familiar. Mataku menangkap sosok-sosok yang dulu menganggapku remeh. Tapi kali ini mereka menatapku dengan tatapan berbeda. Ada rasa ingin tahu, ada rasa kagum, dan mungkin sedikit penyesalan. Aku menghembuskan napas dalam-dalam, menenangkan hati yang berdegup kencang, dan mulai berbicara. Teman-teman, saya berdiri di sini hari ini bukan untuk membalas dendam, bukan untuk menunjukkan bahwa saya lebih baik dari kalian. Tapi saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha. Dulu, saya duduk di pojok kelas, diam karena takut, dihina dan diremehkan. Saya bukan siapa-siapa, hanya anak dari tukang sapu sekolah. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat. Saya di sini karena saya berani bermimpi lebih besar. Karena saya percaya, apa yang kita miliki saat ini tidak menentukan siapa kita di masa depan. Yang menentukan adalah usaha kita untuk berubah. Aku melihat Dina, dan meskipun ia mencoba untuk terlihat tenang, matanya menunjukkan bahwa ia terkejut. Bahkan mungkin merasa malu dengan apa yang telah ia lakukan dulu. Aku tidak berniat membuatnya merasa bersalah, karena aku tahu, setiap orang punya jalannya sendiri, dan mungkin inilah jalanku untuk menunjukkan bahwa tak ada yang harus takut untuk berubah. Saya bukan orang kaya. Saya bukan orang yang dilahirkan dengan segala kemudahan. Saya datang dari keluarga sederhana, dan saya tahu betul rasanya dihina, dipandang sebelah mata, dan diabaikan. Tapi saya juga tahu, rasa itu bisa diubah dengan tekad dan kerja keras. Jangan biarkan keadaan membuatmu merasa tak berarti. Karena di dunia ini, setiap orang punya kesempatan untuk bersinar. Dan kalau kamu mau berjuang, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Suasana aula menjadi hening. Aku bisa merasakan setiap kata yang kuucapkan mengalir dan meresap ke dalam hati mereka. Ketika aku selesai berbicara, tepuk tangan meriah menggema, tidak hanya dari teman-teman sekelas, tetapi juga dari guru-guru yang dulu menyaksikan perjalanan hidupku. Dina berdiri di barisan depan, wajahnya merah padam. Mungkin, untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dunia ini tidak sesempit yang dia kira. Bahwa orang yang dulunya dipandang rendah bisa bangkit, dan menjadi lebih dari yang pernah dibayangkan. Setelah acara selesai, Dina menghampiriku dengan ragu. Ia tampak berbeda, tidak lagi penuh dengan cemoohan dan kebanggaan diri seperti dulu. Lila, aku minta maaf. Dulu aku nggak tahu betapa kerasnya perjuanganmu. Aku selalu berpikir kamu cuma beruntung bisa sampai ke sini. Tapi sekarang aku tahu, kamu lebih dari itu. Kamu inspirasi buat kami semua. Aku tersenyum dan mengangguk. Tak ada yang perlu dibalas dengan kata-kata. Aku mengerti bahwa setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk belajar. Dan mungkin, bagi Dina, ini adalah pelajaran yang paling berharga. Terima kasih, Dina. Kita semua punya kesempatan untuk berubah. Kamu juga. Aku keluar dari ruang itu dengan langkah ringan, merasa lebih kuat dari sebelumnya.
Tidak hanya karena aku berhasil mencapai impian-impian besar, tetapi karena aku juga mampu memberi inspirasi, mengubah persepsi, dan membuktikan bahwa siapapun bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjalanan. Ini hanya awal dari cerita yang lebih besar. Setelah lulus dari Universitas Indonesia, aku merasa dunia ini terbuka luas di hadapanku. Namun, aku tahu bahwa meskipun aku sudah menggapai banyak mimpi, perjalanan masih panjang. Aku ingin melakukan lebih banyak untuk masyarakat, terutama untuk anak-anak yang hidup di pinggiran kota, yang nasibnya seringkali diabaikan. Itulah yang membuatku memutuskan untuk bergabung dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat, LSM, yang berfokus pada pendidikan anak marginal. Di sini, aku merasakan apa yang selama ini aku impikan, membantu anak-anak yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan yang layak, yang bisa mengubah hidup mereka, sama seperti yang dulu aku inginkan. Kerjaku tidak mudah. Seringkali harus berhadapan dengan birokrasi yang rumit dan dana yang terbatas. Namun, aku tahu aku berada di tempat yang tepat. Dengan pengalaman yang aku bawa, aku mampu menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta, untuk mendapatkan dukungan bagi program-program yang kami jalankan. Aku tidak hanya menjadi pekerja biasa di LSM. Ketulusan dan integritasku mulai dikenali, dan nama saya mulai naik. Aku dipercaya untuk memimpin berbagai proyek besar yang memberikan dampak positif bagi banyak anak di daerah-daerah terpencil. Semua ini berkat prinsip yang selalu aku pegang, bahwa perubahan bisa dimulai dari tindakan kecil yang penuh niat baik. Suatu hari, aku mendapat tawaran yang mengejutkan. Seorang teman lama yang kini menjadi anggota DPR menghubungiku. "Lila, saya ingin kamu bergabung dengan tim saya. Saya melihat kerja keras dan dedikasimu. Kamu punya potensi untuk jadi lebih dari ini. Kami butuh orang seperti kamu di pemerintahan," katanya. Aku terdiam sejenak. Dunia politik selalu terdengar rumit, penuh dengan intrik dan permainan kekuasaan. Tapi aku tahu, ini bukan tentang kekuasaan semata. Ini tentang memberi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Aku ingin berada di posisi yang bisa benar-benar membawa perubahan, bukan hanya di organisasi non-profit, tapi di sistem pemerintahan yang lebih luas. Aku menerima tawaran itu dan mulai bekerja sebagai staf ahli di DPR. 5 tahun pertama adalah waktu yang penuh dengan tantangan. Aku harus belajar banyak tentang politik, tentang cara bekerja dengan orang-orang yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Namun, aku tetap memegang prinsip yang sama, menjadi suara bagi yang tak terdengar, menjadi harapan bagi mereka yang terpinggirkan. 5 tahun setelahnya, aku merasa sudah waktunya untuk melangkah lebih jauh. Aku memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Ini adalah langkah besar, dan aku tahu banyak orang yang meragukan kemampuanku. Mereka akan berkata, "Lila, kamu hanya anak tukang sapu. Apa yang kamu tahu tentang politik?" Namun, aku tidak gentar. Aku punya sesuatu yang lebih dari sekadar gelar atau latar belakang. Aku punya ketulusan, tekad, dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Aku tidak akan membiarkan masa laluku menghalangiku. Sebaliknya, aku akan menjadikannya kekuatan untuk terus maju. Kampanye dimulai dengan penuh tantangan. Tidak mudah menggalang dukungan, apalagi dengan latar belakangku yang sederhana. Namun, aku berkeliling ke berbagai sudut kota, berbicara dengan rakyat kecil yang dulu seperti aku, mereka yang merasa tak terwakili. Aku berbicara bukan dengan kata-kata manis atau janji kosong, tetapi dengan cerita nyata tentang apa yang telah kulalui, dan bagaimana aku ingin mereka merasa didengar. Saya tidak berdiri di sini untuk merebut kursi. Saya berdiri di sini untuk memastikan suara kalian didengar. Kalian yang diabaikan, yang dipinggirkan, yang tak mendapat perhatian. Saya di sini untuk kalian, kataku dalam salah satu pidato kampanye. Setiap kali aku berbicara, aku merasakan energi yang luar biasa. Orang-orang yang dulu meragukanku mulai percaya. Mereka merasa terhubung dengan ceritaku.
Aku bukan hanya seorang politisi. Aku adalah suara mereka. Suara yang tak pernah didengar, tapi kini ada di sana, berdiri tegak dan siap memperjuangkan mereka. Akhirnya, hari penghitungan suara tiba. Hasilnya mengejutkan banyak orang, termasuk diriku sendiri. Aku berhasil memenangkan kursi DPR. Sungguh, itu adalah momen yang tak pernah kuimpikan sebelumnya. Dari seorang anak tukang sapu yang dihina, kini aku menjadi anggota dewan yang bisa berbicara di depan mereka yang membuat keputusan besar. Aku menatap piala penghargaan yang aku terima, tetapi di dalam hatiku, yang aku pikirkan adalah mereka, ibu-ibu yang belum bisa menyekolahkan anak-anak mereka, anak-anak yang tak bisa menikmati pendidikan dengan layak, dan mereka yang hidup dalam kemiskinan. Ini baru permulaan, bisikku pada diriku sendiri. Dan dengan itu, aku tahu, perjuanganku belum selesai. Dunia politik memang keras, penuh tantangan, dan penuh godaan, tapi aku yakin, dengan integritas, keberanian, dan ketulusan, aku bisa tetap berjalan di jalur yang benar. Aku akan terus menjadi suara bagi mereka yang tak terwakili, dan tidak ada yang akan menghalangiku. Ini baru permulaan. Kampanye untuk posisi anggota DPR adalah medan pertempuran yang tidak hanya menguji kemampuan, tetapi juga kekuatan mental dan integritas. Di luar sana, di dunia yang penuh dengan permainan politik, tak sedikit yang meremehkan. Mereka menganggapku sebagai anak tukang sapu, seorang wanita yang tidak pantas untuk duduk di kursi pemerintahan. Namun, aku tidak takut. Justru, cemoohan itu menjadi bahan bakar untuk semangatku, mengingatkan aku pada semua hinaan yang pernah kuterima. Salah satu yang paling keras mencibir adalah Dina. Sekarang dia bukan lagi gadis sekolah yang dulu hanya tahu membanggakan tas barunya, tapi seorang pengusaha kosmetik sukses. Aku sempat merasa terkejut ketika membaca komentarnya di media sosial. Mau dipimpin anak tukang sapu? Gimana caranya? Jangan-jangan ini hanya tren sesaat. Kata-kata itu datang begitu tajam, dan sejenak aku merasakan sakit. Dina, teman sekelas yang dulu sering mengolok-olokku, kini menjadi suara yang paling lantang meremehkanku. Namun, di saat itu, aku ingat kata-kata ibuku yang selalu menenangkanku. Mereka bisa hina kita, tapi mereka tak bisa mengubah siapa kita. Aku harus membuktikan bahwa semua yang aku capai bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan tekad yang tak tergoyahkan. Aku memutuskan untuk tidak melawan Dina dengan kata-kata kasar. Sebaliknya, aku terus berkampanye dengan hati-hati dan penuh keyakinan. Aku berbicara dengan masyarakat, tidak hanya tentang visi politikku, tetapi tentang siapa aku sebenarnya. Aku berbicara tentang masa lalu yang penuh perjuangan, tentang bagaimana aku dulu sering dihina dan diremehkan, tetapi bagaimana semua itu tidak pernah menghentikanku untuk bermimpi dan bekerja keras. Saya berdiri di sini, bukan untuk membuktikan siapa saya kepada Dina atau siapapun yang meremehkan saya. Saya di sini untuk membuktikan bahwa tidak ada yang tak mungkin. Dari seorang anak yang dibesarkan oleh ibu yang bekerja keras sebagai tukang sapu, hingga bisa berdiri di sini, sebagai calon wakil rakyat, saya tahu betul bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama, kataku dalam salah satu pidato kampanyeku. Dan ternyata, masyarakat mendengar dan merasakan ketulusanku. Mereka tidak melihat aku hanya sebagai anak tukang sapu, tetapi sebagai seseorang yang bisa memberikan perubahan nyata. Orang-orang yang dulu meragukanku mulai berpihak padaku. Mereka melihat bahwa aku bukan hanya seorang wanita yang berasal dari keluarga sederhana, tetapi seseorang yang bisa memberikan harapan dan membawa suara mereka ke meja pemerintahan. Saat hasil penghitungan suara diumumkan, aku terdiam sejenak. Aku tak percaya. Aku menang telak. Di hadapanku, terhampar hasil yang luar biasa. Aku terpilih menjadi anggota DPR termuda di masaku. Aku menatap layar besar di ruang penghitungan suara, melihat nama aku muncul di posisi teratas. Rasanya seperti mimpi. Semua perjuangan, semua kerja keras, dan bahkan semua hinaan yang dulu aku terima, sekarang terbayar lunas. Aku ingat saat pertama kali mendengar cemoohan Dina,
dan bagaimana aku merasa terjatuh. Tapi sekarang, aku bisa tersenyum dengan kebanggaan. Bukan untuk membalasnya, tapi untuk membuktikan bahwa kita semua berhak untuk bermimpi besar, tidak peduli dari mana kita berasal. Aku ingat momen ketika aku melangkah ke podium untuk pertama kalinya sebagai anggota dewan yang terpilih. Pandanganku beralih ke kursi kosong yang dulu kutempati sebagai seorang anak kecil, dan aku tersenyum dalam hati. Aku berhasil, Ibu. Aku berhasil, bisikku dalam hati. Dina, yang mungkin tak menyangka, kini mengamati dari jauh. Tidak ada kata-kata pedas yang keluar dari mulutnya saat itu, hanya keheningan. Mungkin, dia sedang merenung, mengingat semua hinaannya yang dulu, dan melihat sekarang siapa yang berdiri di hadapan publik. Namun, aku tidak ingin terjebak dalam kebencian atau kemenangan yang tidak berarti. Bagiku, ini bukan sekadar kemenangan pribadi. Ini adalah kemenangan bagi mereka yang merasa tidak dihargai, yang dianggap tak mampu, yang hidup dalam bayang-bayang masyarakat yang tidak peduli. Aku berdiri di sini bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk mereka yang tidak punya suara. Saya akan berjuang untuk kalian semua, kataku kepada diriku sendiri, mengingat setiap orang yang dulu menghina atau meragukanku. Saya akan terus berjuang, karena ini baru permulaan. Ketika aku melangkah keluar dari ruangan itu, aku merasa ringan, seolah beban yang telah aku pikul selama ini akhirnya terlepas. Aku tahu bahwa perjuanganku baru saja dimulai, dan tidak ada yang akan menghentikan langkahku, tidak peduli siapa yang mencibir atau meragukan. Karena sekarang, aku bukan lagi anak tukang sapu. Aku adalah suara untuk mereka yang tidak terdengar. Aku adalah bukti bahwa impian, kerja keras, dan ketulusan bisa membawa siapapun ke tempat yang jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Menjadi anggota DPR memberi aku kekuatan untuk membuat perubahan yang lebih besar. Namun, dengan kekuasaan itu datang tanggung jawab yang tidak ringan. Aku tahu bahwa jika aku benar-benar ingin membantu masyarakat yang aku perjuangkan selama ini, aku harus menggunakan posisiku untuk memberi mereka kesempatan yang layak, terutama anak-anak dari keluarga miskin yang tidak pernah memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Itulah sebabnya aku memperkenalkan program Langkah Harapan, sebuah beasiswa untuk anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi di bidang akademik maupun kegiatan sosial. Program ini bertujuan memberikan mereka kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah dan universitas terbaik tanpa terbebani biaya. Aku tahu, dari pengalaman pribadiku, bahwa pendidikan adalah kunci untuk merubah nasib. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang harus berhenti sekolah hanya karena kekurangan biaya, seperti yang pernah aku alami. Program ini mendapatkan sambutan luar biasa. Banyak orang tua yang mengucapkan terima kasih karena akhirnya ada peluang untuk anak-anak mereka yang berbakat. Namun, ada satu hal yang membuatku terdiam setiap kali mendengarnya. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang dulu mencibir dan mengejekku. Mereka yang pernah menyebutku anak tukang sapu, yang meremehkanku karena latar belakangku yang sederhana. Dina, yang kini menjadi pengusaha sukses, adalah salah satunya. Anak laki-lakinya yang baru saja lulus SD, Ardi, ternyata terdaftar di program beasiswa Langkah Harapan. Saat aku pertama kali melihat namanya di daftar pendaftaran, aku merasa sebuah perasaan campur aduk. Tentu saja, aku merasa ada perasaan yang sedikit pahit. Bagaimana tidak? Dulu, dia adalah salah satu yang sering menghina aku dengan kata-kata pedas. Namun, aku tahu aku harus tetap profesional. Ini bukan soal aku atau dia, kataku dalam hati. Ini tentang kesempatan yang harus diberikan kepada setiap anak yang berprestasi, tanpa melihat dari mana mereka berasal. Aku memutuskan untuk tetap menerima Ardi dan anak-anak lainnya yang mendaftar, meski mereka adalah orang-orang yang pernah merendahkan aku. Aku sadar, ini bukanlah balas dendam. Aku bukan ingin menyakiti mereka, tetapi aku ingin menunjukkan bahwa kebesaran hati bukan berarti membalas dendam. Aku ingin menunjukkan bahwa kedewasaan tidak hanya terukur dari umur, tapi juga dari kemampuan untuk memberi tanpa mengingat masa lalu. Pada hari pengumuman penerima beasiswa,
Aku melihat wajah-wajah penuh harapan yang datang dari keluarga yang sederhana. Mereka melihat ini sebagai kesempatan hidup yang tidak datang dua kali. Salah satunya adalah Ardi, anak Dina. Saat aku memanggil namanya untuk mengumumkan bahwa dia diterima dalam program tersebut, matanya berbinar-binar. Setelah pengumuman, aku sempat bertemu dengan Dina di ruang belakang. Ada kekakuan di antara kami, seolah ada yang belum selesai. Dia mendekat, memandangi aku dengan mata yang agak ragu. "Lila," katanya, suaranya agak gemetar, "terima kasih sudah menerima Ardi dalam program ini." Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku tersenyum kecil, tanpa rasa benci. "Dina, ini bukan soal masa lalu kita. Ardi punya potensi. Dan dia berhak mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak lainnya. Saya cuma membuka pintu, dan dia yang harus berjalan melewatinya." Dina terdiam sejenak, seolah menyadari sesuatu. Aku bisa merasakan bahwa dia mengerti. Tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak ada lagi cibiran. Hanya ada keheningan yang penuh dengan pemahaman yang mendalam. "Terima kasih, Lila," jawabnya pelan. "Saya tahu sekarang, kamu bukan orang yang harus dianggap remeh." Aku tidak ingin menjawab dengan kata-kata panjang. Aku hanya mengangguk, dan aku bisa merasakan bahwa di dalam hati Dina, ada sebuah perubahan yang kecil tapi berarti. Ini adalah kemenangan, bukan untukku, tetapi untuk mereka yang dulu merasa tidak pernah punya kesempatan. Ini bukan soal siapa yang lebih rendah atau lebih tinggi, tetapi siapa yang bisa memberi lebih banyak harapan. Hari itu juga, aku melihat Ardi dengan mata penuh rasa terima kasih saat dia melangkah keluar dari ruang acara. Dia tidak tahu betapa besar arti kesempatan ini baginya, tapi aku tahu, peluang yang aku berikan kepadanya akan mengubah hidupnya selamanya. Aku berharap, suatu hari nanti, dia akan menjadi seseorang yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih sukses daripada aku atau siapapun yang dulu pernah meragukannya. Program Langkah Harapan bukan hanya soal memberikan beasiswa, tetapi memberi mereka sebuah kesempatan untuk mengubah takdir mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa tidak peduli dari mana mereka berasal, dengan kerja keras dan keberanian, mereka bisa mencapai segala hal yang mereka impikan. Dari sini, aku tahu bahwa perjalananku belum selesai. Masih ada banyak anak-anak di luar sana yang membutuhkan kesempatan yang sama. Aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk mereka yang lebih membutuhkan. Ketika aku pertama kali dilantik menjadi anggota DPR, aku merasa seperti berada di atas awan. Tetapi setelah beberapa bulan, kenyataan mulai terbuka dengan jelas di depan mataku. Pekerjaan sebagai anggota dewan bukan hanya tentang berpidato atau membuat kebijakan besar. Lebih dari itu, tugas utamaku adalah memperjuangkan mereka yang selama ini dilupakan, orang-orang yang tidak memiliki suara di masyarakat, yang hidupnya berjalan dengan keras tanpa mendapat perhatian yang layak. Salah satu kelompok yang paling aku perhatikan adalah para pekerja kebersihan, terutama para tukang sapu yang bekerja di sekolah-sekolah. Aku tahu betul bagaimana rasanya menjadi seseorang yang dipandang sebelah mata, hanya karena pekerjaan yang dianggap remeh oleh banyak orang. Dulu, ibu adalah salah satunya. Seorang tukang sapu yang bekerja keras setiap hari agar aku bisa bersekolah. Lantaran penghasilan yang kecil, ibu seringkali terabaikan oleh sistem pendidikan yang lebih peduli pada guru atau siswa ketimbang mereka yang bekerja di belakang layar. Di sekolah-sekolah, mereka bekerja dari pagi hingga sore, menyapu lantai, membersihkan ruang kelas, dan memastikan setiap sudut bersih. Mereka tidak menerima perhatian yang cukup, bahkan gaji mereka seringkali tidak sebanding dengan kerja keras mereka. Seringkali, mereka dianggap tidak lebih dari sekadar alat untuk membuat ruang kelas terlihat rapi. Tidak ada penghargaan atau pengakuan terhadap peran vital mereka dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk berbicara, untuk memberi mereka suara yang mereka butuhkan. Suatu hari, aku berdiri di depan gedung DPR, siap untuk menyampaikan pidato yang sudah aku persiapkan selama berbulan-bulan.
Aku ingin dunia tahu bahwa kita tidak bisa hanya memperhatikan satu sisi dari dunia pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang siswa dan guru, tapi juga tentang mereka yang bekerja tanpa pamrih agar proses pendidikan bisa berlangsung dengan baik. Aku memandang gedung yang tinggi itu, merasakan kehangatan matahari yang menyinari wajahku. Aku tahu banyak yang akan meragukan pidatoku, menganggapnya sebagai hal kecil yang tak penting. Tetapi aku tidak peduli. Hari itu, aku berbicara untuk mereka yang selama ini terlupakan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, saya berdiri di sini bukan hanya untuk berbicara tentang kebijakan besar yang seringkali jauh dari realitas rakyat kecil, tetapi untuk mereka yang selalu bekerja di belakang layar, tanpa pernah mendapat perhatian yang cukup, para tukang sapu yang bekerja di setiap sudut sekolah kita. Suaraku terdengar tegas, namun penuh emosi. Aku menatap sekeliling, memastikan semua mata mendengarkan. Jangan remehkan tukang sapu. Dari peluh mereka, lantai pendidikan bisa tetap bersih. Mereka yang merawat ruang-ruang kelas kita, mereka yang bekerja keras tanpa pernah meminta penghargaan, tanpa pernah meminta perhatian, adalah pahlawan yang seringkali terlupakan dalam sistem ini. Mereka juga berhak mendapatkan perhatian. Mereka juga berhak untuk hidup dengan layak. Aku melanjutkan, berbicara tentang upah yang rendah, kondisi kerja yang tidak manusiawi, dan bagaimana mereka seringkali dipandang sebagai bagian dari sistem yang bisa diabaikan. Ketika kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang sistem yang tidak hanya mengutamakan murid dan guru, tetapi juga mereka yang menjaga kebersihan, yang menjaga kesehatan lingkungan kita, yang menjaga agar ruang kelas tetap bersih dan siap untuk belajar. Tanpa mereka, kita tidak akan bisa mendidik dengan baik. Suasana di luar gedung DPR semakin serius. Banyak yang mendengarkan dengan serius, ada yang mengangguk, ada yang tampak terdiam. Beberapa dari mereka mungkin baru menyadari betapa pentingnya peran para pekerja kebersihan ini. Aku tahu ini bukanlah pidato yang biasa didengar, karena jarang ada yang berani memperjuangkan nasib mereka. Namun aku merasa bahwa ini adalah perjuangan yang pantas untuk diperjuangkan. Ketika pidato itu selesai, aku menatap orang-orang di sekelilingku, menunggu reaksi mereka. Beberapa orang mulai bertepuk tangan. Ada yang terlihat tersentuh, mungkin menyadari sesuatu yang selama ini terlewatkan. Setelah pidato itu, kami mulai merancang sebuah undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja kebersihan di sekolah-sekolah. Aku bekerja sama dengan beberapa rekan di DPR untuk memberikan mereka hak-hak yang layak, mulai dari kenaikan gaji hingga akses ke fasilitas kesehatan dan perlindungan kerja yang lebih baik. Kami juga mengusulkan program pelatihan dan pengembangan bagi mereka, agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih dihargai. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, aku tahu bahwa perjuanganku untuk ibu dan para tukang sapu lainnya akan terus berlanjut. Bagi mereka, mungkin aku hanya seorang anggota dewan, tetapi bagi aku, mereka adalah bagian dari perjalanan hidupku. Mereka adalah orang-orang yang telah memberi banyak tanpa meminta imbalan apapun. Mereka adalah pahlawan sejati yang kadang terlupakan. Ketika aku akhirnya pulang dan duduk bersama ibuku, aku merasakan kebanggaan yang mendalam. Ibu, aku sudah berbicara untuk mereka yang seperti ibu. Mereka yang bekerja keras dan tak pernah dihargai. Aku tahu ibu akan bangga. Kataku, mataku berkaca-kaca. Ibuku tersenyum lembut, menatapku dengan penuh kasih sayang. Aku selalu bangga padamu. Nak, kamu selalu tahu siapa yang harus diperjuangkan. Hari itu, aku tahu bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Dan untuk setiap pekerja kebersihan di luar sana, aku tahu bahwa ini baru permulaan. Kami akan terus berjuang. Untuk mereka yang tidak pernah diakui, untuk mereka yang selalu dipandang sebelah mata. Kami akan memastikan suara mereka didengar, dan kehidupan mereka dihargai. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hari itu akan datang begitu cepat. Ibu, satu-satunya orang yang selalu ada untukku, yang mengajarkan aku tentang keteguhan dan keberanian, akhirnya pergi. Bu Sumarni, wanita yang dulu hanya dikenal sebagai tukang sapu di sekolah, yang mengorbankan begitu banyak demi masa depan anaknya,
meninggal dunia setelah berjuang melawan sakit yang sudah lama membekap tubuhnya. Saat dokter mengonfirmasi bahwa ibu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, hatiku hancur. Bagaimana bisa aku kehilangan satu-satunya orang yang sudah mengajari aku tentang hidup ini? Dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidupku, dan sekarang dia telah tiada. Setiap hari di rumah sakit, aku duduk di samping ranjang ibu, memegangi tangannya yang mulai dingin. Aku ingin mengatakan begitu banyak hal. Ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas semua yang telah dia lakukan untukku. Namun, kata-kata terasa begitu kecil dan tak berarti di hadapan perasaan yang begitu mendalam. Hari pemakaman tiba, dan aku merasa seolah dunia ini berputar lebih lambat dari biasanya. Langkahku terasa berat, dan udara seolah semakin sesak dengan kesedihan yang tak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Pemakaman ibu dihadiri oleh ratusan orang, warga kampung, pejabat, dan teman-teman dari masa lalu. Mereka semua datang untuk memberikan penghormatan terakhir, tapi aku merasa sepi. Dunia yang dulu aku kenal kini berubah. Semua penghormatan ini terasa hampa tanpa ibu di sampingku. Aku berdiri di depan makam ibu, merasakan tangan gemetar saat aku meletakkan bunga di atas tanah yang baru digali. Air mata tak bisa aku tahan lagi. Aku menangis sejadi-jadinya, menangis seperti seorang anak kecil yang baru kehilangan pelindungnya. Ibu, aku berbisik. Aku sudah sampai ke tempat yang dulu kita hanya bisa lihat di TV. Aku sudah bisa meraih semua yang dulu kita impikan. Menjadi seseorang yang dihormati, dihargai, bahkan punya posisi untuk mengubah nasib orang lain. Tapi tanpa ibu, semua ini tak berarti. Kata-kataku hilang di tengah isak tangis. Seharusnya, ibu ada di sini untuk melihat hasil dari semua pengorbanannya. Seharusnya, dia yang merasakan kebanggaan ini. Tapi kenyataan itu tak bisa kuubah. Ibu sudah pergi, dan aku hanya bisa berdiri di sana, memegang erat kenangan yang aku miliki tentangnya. Salah satu pejabat yang hadir, Pak Hadi, yang dulu menjadi guruku, mendekat. Dia memegang bahuku dengan lembut, seolah ingin memberikan kekuatan. Lila, ibumu adalah wanita yang luar biasa. Apa yang kamu capai sekarang adalah berkat cintanya yang tak pernah berhenti. Dia mungkin sudah pergi, tapi semangatnya akan terus hidup dalam dirimu. Aku menatapnya, mataku berusaha mencari sedikit kedamaian. Tetapi rasa kehilangan yang dalam itu tak bisa dihilangkan begitu saja. Aku merasa seolah aku terombang-ambing di tengah dunia yang penuh dengan pencapaian. Namun tetap hampa karena ibu tidak ada di sini untuk menyaksikannya. Setelah pemakaman selesai, aku kembali ke rumah. Ruang-ruang di rumah itu kini terasa kosong. Semua kenangan tentang ibu terasa begitu hidup, begitu nyata, tapi kini dia hanya ada dalam ingatanku. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada wajahnya, pada suaranya yang lembut, dan pada tangan-tangannya yang selalu bekerja keras demi masa depan aku. Pada malam hari, saat aku duduk di ruang tamu yang sepi, aku merasa begitu lelah. Lelah dengan semua yang sudah terjadi, lelah dengan perjuangan yang tak pernah berhenti. Aku merasa seolah dunia yang aku bangun, dunia politik, penghargaan, dan posisi yang aku raih, semua itu menjadi kabur dan tak berarti tanpa ibu. Namun, di tengah kesedihanku yang mendalam, aku teringat kata-kata ibu yang selalu terngiang di telingaku. Kalau kamu berhenti, mereka menang, nak. Tapi kalau kamu terus berdiri, suatu hari kamu akan lihat, mereka akan tunduk. Aku tahu, ibu tidak ingin aku menyerah. Dia ingin aku terus berjuang, bahkan tanpa dia di sisiku. Ibu selalu mengajarkan aku untuk tak hanya melihat ke belakang, tetapi untuk terus melangkah ke depan, dengan kepala tegak dan hati penuh harapan. Aku menghapus air mata yang masih mengalir di pipiku. Aku tahu, ini bukanlah akhir dari perjuanganku. Ini hanyalah babak baru yang lebih berat, yang harus aku jalani dengan cara yang ibu ajarkan kepadaku. Aku tidak bisa membiarkan kepergian ibu menghentikan langkahku. Aku harus terus maju. Untuk ibu, untuk mereka yang membutuhkan suara,
dan untuk setiap anak yang ingin mendapatkan kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Kepergian ibu mungkin menggoyang duniamu, Lila, kata hati kecilku, tapi ingatlah, kamu tidak pernah sendiri. Semangatnya ada dalam setiap langkahmu. Hari itu, aku berdiri di tengah istana negara, dikelilingi oleh pejabat-pejabat tinggi, tokoh masyarakat, dan wartawan dari berbagai media. Tempat yang dulu hanya bisa aku lihat melalui layar televisi, kini menjadi nyata di depan mataku. Aku mengenakan gaun panjang berwarna merah yang sederhana namun elegan, dengan rambut yang rapi dan senyum yang mengembang. Meski di dalam hatiku ada rasa campur aduk yang tak bisa dijelaskan. Aku menerima penghargaan, tokoh perubahan negeri. Sebuah anugerah yang diberikan kepada individu yang dianggap memberi dampak positif besar bagi kemajuan bangsa. Beberapa tahun lalu, aku tak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Seorang gadis dari keluarga miskin, anak seorang tukang sapu, yang kini berdiri di depan para pemimpin negara dan tokoh penting lainnya. Suasana di istana negara begitu megah, penuh dengan kemewahan yang kadang terasa asing bagi seseorang yang pernah hidup dengan keterbatasan. Tapi aku berusaha menahan diri agar tidak terbuai oleh suasana. Aku tahu, perjalanan panjang yang kulalui bukan untuk memamerkan pencapaian ini, melainkan untuk menginspirasi mereka yang mungkin merasa seperti aku dulu, terlupakan, dianggap remeh, dan tak punya masa depan. Ketika namaku dipanggil, aku melangkah mantap ke podium, menerima piala yang terbuat dari kristal berkilau. Tepuk tangan yang riuh membuatku tersentak. Aku tersenyum, namun di dalam hati, aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Ibu. Aku tahu bahwa jika dia masih ada, dia pasti akan berada di sini, tersenyum bangga, mengusap bahuku, dan berkata, "Nak, ini semua untukmu. Semua yang kamu capai, semua yang kamu raih, adalah berkat kerja keras dan doa kita." Namun, ibu tak ada di sini. Dia telah pergi, meninggalkan aku di dunia yang penuh dengan pencapaian dan penghargaan, namun tetap terasa kosong tanpa kehadirannya. Di podium, aku mulai berbicara, mengenang masa lalu yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya karena saya seorang anggota dewan, atau karena saya berhasil meraih penghargaan ini. Saya berdiri di sini karena saya adalah anak seorang tukang sapu, seorang ibu yang mengajarkan saya tentang cinta, pengorbanan, dan keteguhan. Aku melihat sekeliling, ada beberapa wajah yang terlihat tersentuh. Media menyorotku dengan penuh perhatian, menyoroti kisah hidupku yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Mereka menulis tentang perjalanan hidupku, dari seorang anak yang sering dihina dan diremehkan, hingga menjadi sosok yang kini bisa berdiri di istana negara. Mereka menulis tentang bagaimana aku bangkit dari keterpurukan, dan bagaimana aku tidak pernah menyerah meski dunia seakan menutup setiap jalan yang kutempuh. Apa yang saya capai hari ini, bukan hanya hasil dari usaha saya sendiri, lanjutku. Ini adalah hasil dari kerja keras ibu saya, yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Dia adalah pahlawan sejati dalam hidup saya, dan segala yang saya lakukan adalah untuk menghormati perjuangannya. Kata-kata itu mengalir begitu saja, keluar dari hati yang penuh dengan rasa syukur dan haru. Aku tidak hanya berbicara untuk diriku sendiri, tetapi untuk setiap orang yang pernah merasa terpinggirkan, untuk setiap anak yang lahir dari keluarga miskin dan dianggap tidak mungkin berhasil. Dan yang lebih penting, saya berdiri di sini untuk mereka yang tidak bisa bersuara. Untuk para pekerja yang setiap hari bekerja keras namun tidak pernah dihargai. Untuk anak-anak yang hidup dalam keterbatasan, yang merasa bahwa mimpi mereka terlalu jauh untuk diraih. Saya berdiri di sini untuk mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita tidak pernah berhenti berjuang. Setelah pidatoku selesai, suasana menjadi sunyi sejenak. Beberapa orang tampak terharu. Bahkan ada yang terlihat menitikan air mata. Aku tahu mereka merasakan setiap kata yang kuucapkan, karena aku berbicara dengan tulus dari lubuk hatiku. Saat aku turun dari podium, banyak yang datang untuk memberi selamat. Namun, aku merasa ada satu hal yang sangat aku inginkan saat itu. Satu pelukan hangat dari ibu, yang dulu selalu ada di setiap langkahku.
Tetapi aku tahu, meskipun ia tidak ada di sini, ia selalu ada di dalam hatiku, dalam setiap langkah dan perjuanganku. Di luar Istana Negara, para wartawan mulai bertanya, menyorot kehidupan masa laluku yang penuh dengan tantangan. Mereka menggali kisah tentang bagaimana aku tumbuh besar di tengah kemiskinan, bagaimana aku dihina dan diremehkan, dan bagaimana aku mampu mengubah nasibku sendiri. Tapi bagiku, ini bukan hanya tentang penghargaan yang kuterima, ini lebih dari itu. Ini tentang memberikan suara pada mereka yang selama ini tak terdengar. Ini tentang memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakangnya, bisa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian mereka. Di penghujung malam itu, aku duduk sejenak di ruang pribadi, menatap penghargaan yang kini ada di depanku. Di luar, bintang-bintang bersinar terang di langit malam, seolah memberi tanda bahwa perjuangan ini masih jauh dari selesai. Pagi itu, suasana di kantorku terasa biasa, meskipun ada sesuatu yang mengganggu pikiran. Sebagai anggota dewan, aku sering menghadapi banyak permohonan, tetapi hari itu, ada yang berbeda. Pintu ruang kerjaku diketuk dengan ragu, dan ketika aku mengangkat pandangan, aku terkejut. Di depan pintu berdiri Dina, wanita yang dulu selalu meremehkan aku, yang pernah menjadi sumber luka dalam hidupku. Wajahnya terlihat canggung, penuh kekhawatiran. Ia berdiri dengan tangan terlipat, seperti seseorang yang merasa tidak pantas berada di hadapanku. Dina, sekarang lebih matang, dengan penampilan yang rapi, namun ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi Dina yang dulu selalu penuh percaya diri, selalu merasa lebih baik dari yang lain. Sekarang, matanya tampak lelah, seperti ada beban berat yang sedang ia bawa. Aku menatapnya sejenak. Ada rasa aneh dalam hatiku. Bagaimana tidak? Meskipun aku telah lama melupakan semua hinaan dan ejekan yang pernah ia lontarkan, tetap saja perasaan itu masih ada, seperti bekas luka yang perlahan sembuh, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Namun, aku tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk menyimpan dendam. Ada apa, Dina? Tanyaku dengan nada tenang. Dina menghela napas, dan langkahnya terasa ragu saat dia mendekat. Lila, aku butuh bantuanmu, ujarnya dengan suara yang sedikit gemetar. Aku mengernyitkan dahi. Bantuan? Apa yang terjadi? Dina menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab. Anakku, Ryan, ditolak di sekolah negeri. Mereka bilang kami tak mampu bayar biaya sekolah. Aku tak tahu harus bagaimana. Kami sudah berusaha, tapi tak ada jalan. Aku mendengar kamu punya program beasiswa. Aku tahu aku tak punya hak untuk meminta bantuan, tapi aku benar-benar butuh. Aku terdiam sejenak, menatap wajah Dina yang kini terlihat penuh kekhawatiran. Wajah yang dulu sering mengolok-olokku, kini terlihat penuh rasa malu dan harapan. Aku menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya aku berdiri dan membuka laci meja kerjaku. Aku mengambil beberapa formulir beasiswa dari program yang aku jalankan untuk anak-anak kurang mampu dan meletakkannya di atas meja. Ini formulir beasiswa. Isi dan serahkan ke tim kami. Jika memenuhi syarat, mereka akan mendapatkan bantuan. Tidak ada jaminan, tapi kami akan coba sebaik mungkin. Dina menatap formulir itu sejenak, kemudian menunduk, menyeka air matanya yang mulai mengalir. Aku bisa melihat betapa sulitnya bagi dirinya untuk menerima kenyataan ini. Ia, yang dulu selalu merasa lebih tinggi dari orang lain, kini harus merendahkan diri untuk meminta bantuan. Dina, aku memulai, suaraku sedikit serak. Aku tidak memberi bantuan ini karena kamu dulu baik atau karena kita pernah bersahabat. Aku memberi bantuan ini karena ibuku selalu mengajarkan bahwa kita membantu bukan karena orang itu layak, tetapi karena kita mampu. Dan sekarang, aku mampu untuk memberi sedikit dari yang aku miliki. Dina menunduk, air mata yang jatuh semakin deras. Aku tidak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih. Lila. Dulu aku sangat jahat padamu. Aku mengejekmukmu,
Aku bahkan tidak tahu bagaimana rasanya dihina dan dianggap remeh. Tapi aku bisa merasakannya sekarang. Aku hanya ingin anakku memiliki kesempatan yang lebih baik. Aku minta maaf. Aku minta maaf karena telah menganggap diriku lebih baik. Aku menatap Dina dengan mata yang penuh pengertian. Meskipun dalam hatiku masih ada sedikit luka yang belum benar-benar sembuh. Kita semua pernah salah, Dina. Yang penting sekarang adalah kamu berusaha memperbaiki keadaan. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk anakmu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menentukan masa depan. Dina terdiam, kemudian mengangguk. Aku akan mencoba. Lila, terima kasih. Aku mengangguk dan memberinya waktu untuk pergi. Saat dia berjalan keluar dari kantorku, ada perasaan campur aduk yang menyelimutiku. Dina, yang dulu menjadi simbol penghinaan dalam hidupku, kini berdiri di hadapanku, dengan air mata yang membasahi pipinya, meminta bantuan. Aku tahu, ini bukan hanya tentang memberikan beasiswa atau bantuan finansial. Ini tentang melangkah maju, tentang belajar memaafkan, dan memberi kesempatan bagi mereka yang pernah salah. Aku tidak menginginkan balas dendam. Aku hanya ingin memastikan bahwa kita bisa saling mendukung, meskipun di masa lalu kita pernah saling melukai. Ketika pintu kantorku tertutup, aku duduk kembali di kursi dan menatap formulir beasiswa yang kini tergeletak di meja. Hanya ada satu hal yang terlintas dalam benakku. Aku telah belajar untuk memberi, tidak karena seseorang itu layak, tetapi karena aku mampu. Dan itu sudah cukup. Aku berdiri di depan gerbang sebuah bangunan yang baru saja selesai dibangun. Angin sore menerpa wajahku, membawa aroma tanah baru yang masih segar. Di atas gerbang yang kokoh itu, terpasang tulisan besar yang kini menjadi simbol dari perjuanganku. Setiap anak berhak bermimpi, tanpa takut pada status keluarganya. Sekolah Harapan Sumarni. Nama yang aku pilih dengan penuh cinta, sebagai penghormatan kepada ibuku, yang telah mengajarkanku bahwa tidak ada impian yang terlalu tinggi jika kita berani berusaha. Sekolah ini, sekolah yang aku dirikan dengan dana pribadi dan donasi dari berbagai pihak yang percaya pada misi ini, adalah impian yang aku perjuangkan sejak lama. Sebuah tempat di mana anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang sering diabaikan oleh sistem pendidikan formal, bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa takut dipandang sebelah mata. Tanpa harus merasa rendah diri hanya karena latar belakang keluarga mereka. Pembangunan sekolah ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak rintangan yang harus aku hadapi, mulai dari perizinan, pendanaan, hingga menemukan relawan yang sepenuh hati mendukung misi ini. Banyak yang meragukan apakah sekolah ini bisa bertahan, apalagi dengan fasilitas yang terbatas dan tanpa dana besar dari pemerintah. Namun aku tahu, jika aku tidak mulai dari sini, maka siapa yang akan memperjuangkan mereka? Hari pertama sekolah dibuka, aku menatap anak-anak yang duduk di ruang kelas yang sederhana namun penuh semangat. Ada anak-anak yang wajahnya masih kotor, sebagian mengenakan pakaian bekas yang sedikit lusuh, namun mata mereka bersinar dengan harapan yang baru. Mereka datang dari keluarga yang tidak mampu, yang bahkan sering diabaikan oleh sistem pendidikan formal karena dianggap tidak layak atau tidak mampu membayar biaya sekolah. Namun di sekolah ini, mereka tidak akan pernah merasa berbeda. Di sini, mereka akan dihargai, diberikan kesempatan yang sama, dan dibimbing untuk meraih impian mereka. Di sini, tidak ada diskriminasi, hanya kebersamaan dan peluang yang sama untuk belajar dan berkembang. Aku mengunjungi setiap kelas, menyapa anak-anak yang tampak antusias dengan buku-buku mereka. Ada senyuman kecil di wajah mereka, dan di dalam hatiku, aku merasa terharu. Mereka, yang dulu tak pernah diberi kesempatan untuk bermimpi, kini punya ruang untuk tumbuh dan berkembang. Mereka adalah anak-anak yang mungkin tidak pernah membayangkan bisa belajar di sekolah seperti ini. Namun di sini, di Sekolah Harapan Sumarni, mereka bisa berlari mengejar cita-cita tanpa batas. Beberapa hari setelah pembukaan, seorang anak kecil bernama Adit menghampiriku. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, dia bertanya, "Bu Lila, nanti kalau saya besar,
boleh jadi dokter. Aku tersenyum, menepuk pelan kepalanya. Tentu, Adit. Di sini, kamu bisa jadi apa saja yang kamu impikan. Tak ada yang menghalangi kamu. Adit tersenyum lebar, dan matanya berkilat penuh semangat. Aku tahu, jawaban sederhana itu mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Di tempat ini, dia bisa bermimpi besar tanpa merasa takut akan masa depan yang gelap. Dia tahu, ada tempat di mana dia diterima, di mana dia dihargai, dan di mana dia bisa belajar tanpa ada hambatan. Di luar, para pengurus sekolah sibuk mempersiapkan berbagai kegiatan untuk mendukung pengajaran. Aku berkeliling, memastikan bahwa setiap kelas berjalan dengan lancar, bahwa setiap anak mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan. Dan meskipun fasilitas yang ada terbatas, semangat yang ada di sekolah ini begitu besar. Semangat untuk memberi kesempatan kepada mereka yang tidak memiliki banyak pilihan dalam hidup. Di malam hari, ketika semua orang pulang dan sekolah tampak sepi, aku duduk di ruang kerja kecil yang terletak di lantai atas. Aku menatap foto ibu yang terpasang di dinding, sambil berbisik dalam hati. Bu, ini untukmu. Semua yang aku lakukan adalah untuk mewujudkan impianmu agar anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Aku tahu ini bukan hanya tentang sekolah ini, tetapi tentang mengubah masa depan mereka. Sekolah ini bukan sekadar bangunan dengan dinding dan meja kursi. Ini adalah simbol harapan, harapan bagi mereka yang sering dipandang sebelah mata. Harapan bagi anak-anak yang mungkin merasa dunia ini tidak berpihak pada mereka. Harapan bagi keluarga yang mungkin sudah kehilangan harapan karena terperangkap dalam kemiskinan. Setiap anak berhak bermimpi. Kata-kata itu terus bergaung dalam pikiranku. Di sekolah Harapan Sumarni, mimpi itu akan tumbuh, dan aku akan berdiri di sana, menyaksikan mereka terbang tinggi menuju masa depan yang lebih baik. Di setiap langkah yang kutempuh, ada kenangan yang mengikutiku, ada suara yang terus mengingatkanku pada tujuan yang tak pernah boleh terlupakan. Perjalanan hidupku bukan hanya tentang meraih kesuksesan atau mendapatkan penghargaan. Ini adalah tentang memberi, tentang melangkah lebih jauh untuk mereka yang belum merasakan kesempatan yang sama seperti yang aku terima. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Setiap kali aku berdiri di depan ribuan orang, berbicara tentang impian, tentang pendidikan, tentang perubahan yang bisa dilakukan oleh setiap individu, hatiku selalu dipenuhi oleh semangat yang sama. Aku mengingat ibuku, yang dulu mengajarkan bahwa hidup ini adalah tentang memberi lebih banyak daripada yang kita terima. Ia selalu mengatakan, terus berjalan, nak, dunia akan melihatmu. Aku mengingatnya setiap kali aku memasuki desa-desa terpencil, bertemu dengan anak-anak yang matanya penuh rasa ingin tahu, tetapi juga penuh ketidakpastian. Anak-anak yang hidupnya jauh dari kota, yang tak pernah merasakan sekolah dengan fasilitas lengkap, yang hanya bisa bermimpi besar dengan sedikit harapan. Aku datang ke mereka, berbicara, memberi mereka semangat. Aku ingin mereka tahu bahwa tidak ada yang mustahil, bahwa meskipun dunia tidak selalu adil, setiap langkah kecil yang mereka ambil bisa mengubah hidup mereka. Aku mengunjungi sekolah-sekolah yang jauh di pelosok, tempat anak-anak belajar di bawah pohon, dengan buku-buku yang sudah hampir usang. Aku melihat semangat mereka yang tak tergoyahkan, meskipun keadaan mereka jauh dari sempurna. Di sana, aku berbicara dengan mereka, bukan hanya tentang pelajaran, tetapi tentang impian, tentang keberanian untuk bermimpi lebih besar meskipun dunia seringkali tidak memberi jalan mudah. Saya ingin jadi insinyur, kata seorang anak bernama Rudi dengan penuh semangat. Tapi rumah saya jauh dari sekolah dan orang tua saya tidak bisa bayar uang sekolah. Aku menatapnya dalam-dalam dan menjawab, Rudi, kamu bisa. Tidak ada yang bisa menghalangimu jika kamu terus berusaha. Kami akan membantu. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Anak-anak seperti Rudi, yang meskipun hidup dalam keterbatasan, tetap memiliki semangat yang membara untuk mengubah takdir mereka, adalah alasan mengapa aku terus berjalan. Di tengah kerumunan orang yang memujiku, aku selalu mengingat mereka, anak-anak yang tak terhitung jumlahnya,
yang membutuhkan kesempatan. Perjalanan ini tidak hanya tentang aku. Ini tentang mereka yang merasa tidak diperhatikan, yang hidupnya terkekang oleh keadaan. Setiap kali aku berbicara di depan mereka, aku tidak hanya berbicara tentang pendidikan. Aku berbicara tentang hidup, tentang kebebasan memilih jalan, dan tentang bagaimana mereka bisa membuat dunia ini melihat mereka, seperti yang ibuku katakan. Saat aku menatap keluar jendela pesawat, melihat hamparan tanah yang luas, aku tahu ada banyak tempat di luar sana yang belum terjamah. Banyak anak yang belum merasa dihargai. Banyak orang yang belum merasakan kehadiran mereka dihargai. Tapi aku tahu, selama aku masih memiliki kekuatan, aku akan terus berjalan, membawa mimpi-mimpi mereka bersama langkahku. Aku kembali ke rumah, ke sekolah, ke tempat-tempat yang membutuhkan sentuhan perubahan. Aku berbicara kepada anak-anak yang baru memulai perjalanan mereka, berbagi dengan mereka keberanian untuk mengatasi rintangan dan menggenggam impian mereka. Setiap kali aku melihat senyum mereka, aku tahu aku tidak sendiri dalam perjalanan ini. Dalam setiap pertemuan, aku selalu mengingat kata-kata ibuku, dunia akan melihatmu. Dan aku tahu, aku tak perlu menunggu dunia mengakui, karena aku sudah memulai perjalanan ini dengan tujuan yang lebih besar dari sekadar pengakuan. Aku berjalan untuk mereka yang tak bisa berbicara, untuk anak-anak yang harus menghadapi dunia dengan tekad lebih besar dari usia mereka. Aku berjalan untuk memberi mereka ruang, memberi mereka kesempatan. Karena perjalanan ini, perjalanan hidupku, tidak akan pernah berakhir sampai setiap anak, dimanapun mereka berada, bisa merasakan apa yang aku rasakan, kesempatan untuk bermimpi, untuk belajar, dan untuk tumbuh. Dan ketika aku menutup mata malam ini, aku tahu perjalanan ini masih panjang. Tapi aku tidak takut, karena di dalam hatiku ada satu suara yang selalu membimbingku. Suara ibuku yang lembut, namun penuh keteguhan, berkata, "Terus berjalan, nak. Dunia akan melihatmu." Kini, setiap kali orang menyebut namaku, mereka tidak hanya melihat seorang pejabat. Mereka melihat harapan. Harapan yang tumbuh dari tanah yang keras, dari rintihan dan air mata yang pernah jatuh di malam-malam panjang. Harapan yang terbentuk dari perjalanan panjang seorang anak yang dulu dianggap remeh, yang kini berdiri tegak di hadapan dunia dengan kepala yang tidak pernah lagi menunduk. Tak peduli seberapa rendah kita dilahirkan, dengan tekad dan kebaikan, kita bisa melangkah sampai ke puncak tertinggi. Tidak dengan cara menginjak atau merendahkan orang lain, tetapi dengan memelihara nilai-nilai yang menguatkan kita, kebaikan, kejujuran, dan keberanian untuk tetap bermimpi meskipun dunia sering mencoba menghalangi. Karena yang aku pelajari, puncak tertinggi yang kita capai tidak hanya dilihat dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menginspirasi orang lain untuk ikut serta dalam perjalanan kita. Aku tidak perlu membalas hinaan-hinaan masa lalu dengan cara yang sama. Tidak ada kebanggaan yang lebih besar daripada membuktikan bahwa kita bisa sukses tanpa harus menjejak orang lain. Bahkan mereka yang dulu meremehkan, yang dulu mencibir, kini melihatku dengan pandangan yang berbeda. Tetapi bukan untuk mereka aku melangkah. Aku melangkah untuk anak-anak yang seperti aku dulu, yang tidak pernah punya banyak, yang hanya punya mimpi dan keberanian untuk mengejarnya. Dan itulah balas dendam paling elegan. Bukan untuk meruntuhkan, tetapi untuk membangun. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa kita bisa lebih baik dari apa yang mereka kira. Aku bukan hanya membalas mereka dengan sukses, tetapi dengan memberi mereka pelajaran tentang keteguhan hati, tentang tidak pernah menyerah meskipun dunia tampak tidak adil. Aku membuktikan bahwa tak peduli siapa kita di masa lalu, kita punya kekuatan untuk mengubah masa depan. Hari ini, setiap kali aku berdiri di depan mereka, aku tidak melihat kebencian, tetapi rasa hormat. Karena aku tahu, aku telah melangkah jauh lebih dari sekadar melampaui hinaan mereka. Aku telah melampaui diri sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang tidak akan pernah bisa mereka ambil dari aku. Perjalanan ini tidak hanya tentang aku, tetapi tentang setiap orang yang pernah merasa kecil, yang pernah merasa tidak dihargai. Aku akan terus berjalan untuk mereka,
untuk memberikan mereka harapan, untuk memberitahu mereka bahwa tidak ada yang mustahil jika kita berani melangkah. Dan dengan itu, aku tahu perjalanan ini masih panjang. Tapi aku siap, karena aku percaya pada kekuatan impian, pada kekuatan hati yang tak pernah menyerah, dan pada kekuatan untuk memberikan lebih banyak daripada yang kita terima.